Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Hari ini kita kembali mendengar firman Allah dengan judul oleh rahmat Allah. Roh Allah memberikan kepada kita kuasa untuk saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kasih yang ada di antara manusia saat-saat sekarang ini telah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwa pada akhir zaman datang masa yang sukar, di mana kasih orang semakin tawar, orang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Yesus sendiri menjelaskan bahwa menjelang hari Tuhan datang, kasih manusia semakin tawar. Bapak Ibu Saudara, kalau kasih manusiawi menjadi tawar, bagaimana dengan kasih Allah di dalam diri kita? Kalau kasih manusiawi semakin hari semakin tergerus oleh keegoisan hidup, bagaimana dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dalam surat Yesus kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu, dijelaskan bahwa jemaat Efesus telah jatuh begitu dalam karena kasih yang mereka miliki itu telah tergerus sedemikian rupa oleh keadaan zaman itu, sehingga mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan berkata, begitu dalamnya kamu telah jatuh. Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka kembali kepada kasih yang semula itu. Kalau tidak, Tuhan akan memindahkan kekidian dari antara mereka. Saya yakin bahwa gereja Tuhan masa kini sedang menghadapi problem ini, problem kasih, menghadapi problem hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Yang ditonjolkan adalah kasih yang bersumber pada keegoisan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus kita mempelajari bahwa Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, Ia jugalah harus menguasai hidup kita. Artinya bahwa tetap Allah bersama kita, tetapi Allah tidak pernah memaksa kita untuk hidup sesuai dengan rancangannya, hidup sesuai dengan kehendaknya. Keputusan kitalah yang akan menentukan nasib kita. Tindakan kitalah yang akan menentukan seperti apa kita hidup. Walaupun di dalam Yeskiel 36 dinubuatkan ayat 26 tentang Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita roh yang baru, hati yang taat, hati yang lemah lembut untuk menerima pengajaran. Tapi sekali lagi, kalau saudara dan saya, kita semua yang hidup di zaman ini, tidak mengizinkan Roh Allah menuntun kita, dan tidak mempersembahkan hidup kita untuk dituntun oleh Roh Allah, dituntun dalam mengambil keputusan, tindakan dan perilaku kita, maka Tuhan tidak akan pernah bisa memaksa kita. Tuhan tidak mengubah saudara menjadi seperti robot, seperti halnya ketika manusia di dalam Taman Eden. Mereka memiliki kesempurnaan sebagai ciptaan Allah, serupa segambar dengan Allah. Akan tetapi mereka mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya mereka terusir dari hadirat Allah. Keputusan sekali lagi tetap ditentukan oleh kehendak saudara dan saya. Jadi, walaupun saudara sudah diselamatkan, walaupun saudara telah menjadi milik Tuhan, saudara bahkan diberikan Roh Kudus di dalam hati saudara, tetapi keputusanlah yang menentukan apakah saudara mentaati tuntunan Roh Kudus ataukah tidak mentaati Roh Kudus. Begitu juga dengan kasih. Saudara tidak akan mampu hidup mengasihi jika saudara tidak memiliki
roh kasih dari Allah. Roh kasih Allah di dalam diri saudara itu pun tidak akan bisa berjalan secara otomatis kalau saudara dan saya tidak mengaktifasi kuasa kasih yang dikerjakan oleh roh Allah di dalam diri kita. Tuhan memberikan kita tools-tools untuk kita bisa hidup sesuai kehendak Allah. Tapi sekali lagi, kalau saudara tidak mau menggunakan tools itu, saudara tidak bisa hidup sesuai kehendak Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar firman Allah. Ada 3 hal tentang kebenaran, bagaimana kuasa roh Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk saling mengasihi. Yang pertama, satu kebenaran yang harus Bapak Ibu Saudara tahu, bahwa saudara sudah punya segala sesuatu yang memampukan saudara untuk hidup dalam kebenaran. Terutama saat ini kita belajar tentang kasih. Saudara telah diberi kuasa roh Allah dan kemampuan untuk mengasihi. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ayat 5 dari Roma pasal 5, Rasul Paulus menulis, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan baik, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti di dalam diri saudara dan saya sudah ada kasih Allah. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah ada di dalam diri saudara sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlebih saudara yang dalam tanda kutip telah menerima Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena banyak orang berkata dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak pernah mau dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran tentang kasih ini. Jadi kasih Allah telah dicurahkan dalam hati saudara. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak bisa mengasihi, karena saudara sudah punya kasih Allah. Itulah kemampuan yang saudara terima. Waktu saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi ketika saudara menerima Yesus dalam hidupmu, maka kasih Allah itu diturunkan, dilimpahkan ke dalam diri saudara. Selanjutnya keputusan ada pada diri saudara mau mengaktifasi kebenaran ini, kasih ini kepada lingkungan di mana saudara berada, kepada sesama anggota di mana saudara berada, kepada jiwa-jiwa yang terhilang di lingkungan saudara. Saudaralah yang menentukan. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lebih jauh surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5:22 dikatakan begini. Sebaliknya, kalau orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi. Luar biasa. Kalau orang dipimpin oleh Roh Allah, sekali lagi, walaupun Roh Allah ada di dalam diri saudara dan saya, tapi saudara tidak memberi diri saudara mengambil keputusan untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, maka saudara tidak akan mampu mengasihi. Karena buah daripada Roh Allah di dalam diri saudara, hasilnya adalah saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan penting, apakah saudara telah mengaktifasi kasih Allah di dalam diri saudara? Kasih itu, ketika engkau aktifasi, mulai aktivasi, memang sepertinya saudara kaku, sepertinya saudara tidak terbiasa, sepertinya saudara merasa enggan, sepertinya saudara merasa aneh, kok saya bisa mengasihi? Karena sebelumnya saudara pasti pembenci, pendendam, pembunuh. Dalam tanda kutip, pembunuh ini yang dimaksud adalah pembenci oleh Yesus dalam Matius pasal 5. Tapi ketika saudara terima Yesus di dalam hidupmu dan engkau mengaktifasi Roh Allah di dalam dirimu, maka engkau pasti mampu
untuk saling mengasihi. Hasil selanjutnya adalah gembira. Gembira ini tidak akan bisa ada tanpa saudara mengasihi. Kalau ada gembira tanpa kasih, itu adalah gembira orgil, orang yang tidak waras. Orang bergembira itu biasanya berada di dalam sebuah suasana, berada di dalam komunitas, berada di dalam hubungan antar sesama. Kalau saudara ketawa sendiri, itu aneh. Ya, kecuali saudara menonton sesuatu yang aneh sendirian, saudara bisa bergembira dalam pengertian tertawa. Tapi ya bukan itu yang dimaksud. Gembira yang dimaksud di sini adalah gembira hasil hubungan sosial, hubungan antar sesama. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang disebut saling mengasihi. Yang berikutnya, ketika seseorang memiliki kasih dengan sesama, dituliskan kemudian mereka mempunyai ketenangan hati. Saudara bisa tertawa-tertawa, tetapi setelah tidak ada sesuatu yang bisa membuat saudara tertawa, saudara sendirian, maka tidak akan ada ketenangan. Bahkan ketika engkau berada di dalam sebuah komunitas, sebuah lingkungan sosial, apakah di antara teman-temanmu, keluargamu, atau sesama anggota jemaat atau pelayan, ketika melihat sesuatu yang tidak seperti yang engkau dambakan, oleh karena engkau tidak punya kasih di dalam dirimu kepada sesama, engkau hanya memiliki dendam dan kebencian, kepahitan, apa yang terjadi? Ketemu dengan orang itu tidak membawa tenang kepada dirimu. Engkau akan merasa seperti orang yang sedang kepanasan. Saudara pasti gelisah berada di dalam lingkungan tersebut. Kenapa? Karena saudara tidak mengaktifasi karunia kasih ini di dalam diri saudara. Jadi ketenangan itu muncul ketika saudara memiliki kasih. Yang selanjutnya, kalau seorang memiliki hidup yang saling mengasihi, maka mereka sabar dan berbudi. Ya. Sabar itu sekali lagi, demikian juga berbudi, itu selalu berhubungan dengan komunitas. Kalau saudara sendiri, kelihatannya saudara sabar. Seperti saya dulu berpikir bahwa saya orang sabar. Kenyataannya ketika saya berkeluarga, baru saya tahu ternyata saya bukan orang sabar. Kenapa? Karena saya tidak mengaktifasi kuasa kasih Allah di dalam diri saya. Seringkali saya mempersalahkan orang lain. Oleh karena saya tidak mengaktifasi roh Allah, roh kasih di dalam diri saya. Padahal sebenarnya keputusan ada pada diri saya, bukan karena perilaku orang kepada saya, tetapi karena sikap hati saya yang tidak mengaktifasi roh kasih di dalam diri saya. Dan itu sebabnya saya tidak sabar dan juga tidak berbudi dalam hubungan dengan sesama. Tidak ada akal budi, tidak ada budi yang baik. Yang ada hanya keegoisan, pikiran-pikiran egois, perasaan-perasaan egois, niat-niat yang tidak sehat. Tidak ada itikat-itikat yang baik. Tapi ketika kasih Allah ada di dalam diri kita, ada kecenderungan di dalam hati kita untuk punya itikat baik. Ini namanya orang berbudi. Banyak orang namanya budi tetapi tidak berbudi. Tapi saya percaya saudara adalah si budi yang berbudi. Amin. Selanjutnya, orang yang dipimpin oleh roh Allah, yang saling mengasihi, yang mengaktifasi kasih Allah di dalam dirinya, ia baik terhadap orang lain. Baik.
tidak suka bikin masalah. Kenapa ada orang suka bikin masalah? Karena ia tidak mengaktifasi roh Allah ada di dalam dirinya. Roh Allah itu baru diaktifasi kalau dia ada di dalam sebuah persekutuan ibadah, ia mulai berbahasa roh. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi, ia tidak meminta tuntunan roh Allah agar dapat mengendalikan dirinya. Sehingga sikapnya, perilakunya selalu tidak baik terhadap orang lain. Selalu negatif, negatif, negatif. Selalu nyinyir kepada orang lain. Selalu mengkritik orang lain. Semua orang tidak beres di matanya. Semua orang salah di matanya. Dan hanya dia yang benar. Inilah sikap hati orang-orang yang tidak mengaktifasi roh Allah. Roh kasih di dalam dirinya. Selanjutnya, mereka juga setia. Setia kepada sahabatnya. Setia kepada komunitasnya. Setia apalagi kepada Tuhan. Tentunya seperti itu. Dia setia. Tidak mudah mundur, tidak mudah ngambek, tidak mudah menyerah, tidak mudah meninggalkan hubungan dengan sesama, terlebih dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ayat 23 katakan mereka rendah hati. Rendah hati itu artinya siap untuk belajar, siap untuk diajar, siap untuk dibentuk, siap untuk diproses, dan siapapun bisa jadi alat Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita, supaya kita menjadi seperti yang dirancang Tuhan. Nah, disinilah dibutuhkan kerendahan hati. Kalau saudara tidak rendah hati dalam hubungan dengan sesama, maka saudara akan sulit hidup di dalam komunitas. Bahkan sangat mungkin Tuhan menjatuhkan saudara. Kenapa? Karena orang yang tidak rendah hati akan dilawan oleh Tuhan. Artinya orang seperti ini kalau tidak rendah hati ya tinggi hati. Dan lawan daripada tinggi hati itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati, artinya orang yang tidak rendah hati. Rendah hati siap untuk belajar. Rendah hati siap untuk minta maaf. Rendah hati artinya siap untuk mengaku, saya manusia biasa. Saya punya kelemahan. Saya punya pergumulan. Tolong bantu saya dalam pergumulan saya, supaya saya bisa berubah. Ini baru namanya rendah hati. Dan selanjutnya yang terakhir, orang yang memiliki kasih Allah dan mengaktifasi kasih Allah di dalam dirinya, orang itu selalu sanggup menguasai dirinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita semua bukan orang sempurna. Saya bukan orang sempurna. Tapi saya rindu, saudara rindu, kita semua rindu untuk mengaktifasi kuasa kasih Allah yang telah ditaruh roh Allah di dalam diri kita, sehingga kita sanggup menguasai diri. Ada progres penguasaan diri, ada progres kerendahan hati, ada progres kesetiaan, ada progres kebaikan hati terhadap orang lain, ada progres kesabaran, ada progres berbudi, ada progres ketenangan batin, ada progres kegembiraan dengan orang lain, ada progres untuk mengampuni dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada amin saudara? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang memiliki kasih Allah di dalam dirimu. Aktifasilah kasih Allah. Lebih jauh, ayat 26 katakan dalam kitab Galatia, kita tidak boleh menjadi sombong dan saling menyakiti hati, serta iri hati satu sama lain. Inilah kehendak daripada roh Allah di dalam diri kita.
Sekali lagi, keputusan ada pada diri saudara dan saya. Kita semua harus membuat keputusan. Mau mengaktifasi atau pasrah pada keinginan daging kita, nafsu kita, pasrah kepada kedagingan kita, keinginan-keinginan kita yang mau menjerumuskan kita, atau kita minta tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mempercayai fakta bahwa kita telah disatukan dengan sesama jemaat oleh tubuh dan darah Kristus. Dan itulah yang menjadi dasar untuk kita hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Layaknya anggota tubuh kita adalah satu yang tidak bisa menjadi independen terlepas daripada hubungan saling dengan sesama. Begitu juga dengan hubungan kita dengan anggota jemaat yang lain. Karena kita ini tubuh Kristus dan kepala kita adalah Kristus sendiri. Kalau memang Kristus adalah kepala kita, tentu kita tunduk taat oleh kendali daripada kepala kita. Tapi kalau kita tidak mau tunduk kepada kendali, perintah, tuntunan daripada kepala kita, maka itu berarti kita adalah anggota tubuh yang palsu. Kita adalah anggota tubuh yang sakit. Kita adalah anggota tubuh yang kena stroke. Kita adalah anggota tubuh yang lumpuh, dan kalau tidak diamputasi, kita akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mengatakan, jikalau kamu tidak berbuah, maka kamu akan dipotong dan dibuang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 16 berkata, pada waktu kita minum anggur dan mengucap terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya? Dan pada waktu kita membagi-bagikan roti untuk dimakan bersama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus? Semua bacaan firman saya dalam pembahasan ini adalah dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya. Mungkin agak berbeda dengan terjemahan baru. Tapi saya mengamati bahwa terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari ini lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti. Jadi, saya menyimpulkan bahwa ketika kita minum anggur yang adalah lambang daripada darah Yesus, dan ketika kita makan roti perjamuan kudus yang menjadi lambang daripada tubuh Kristus, maka kita mendeklarasikan kesatuan kita bukan hanya dengan Kristus, tetapi kita mendeklarasikan kesatuan kita dengan sesama jemaat Tuhan yang makan dari roti yang sama, yang makan dari anggur yang sama. Itu tidak bisa dipisahkan. Komitmen kita dalam hubungan dengan Tuhan tidak terpisahkan dengan komitmen hubungan kita dengan sesama. Jangan ada yang berkata begini, oh, yang penting saya dengan Tuhan, saya tidak perlu bergereja, saya tidak perlu berkumpul, saya tidak perlu dibina, saya tidak perlu digembalakan, saya tidak perlu gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa tidak perlu gereja, saudara cukup bergereja di online, itu bukan komunitas tubuh Kristus. Karena sekali lagi, saudara tidak bisa mengasihi televisi. Saudara harus membangun hubungan dengan sesama. Di dalam hubungan sosial itulah, dalam interaksi sosial itulah, saudara akan menemukan seperti apa saudara. Apakah saudara sudah lebih sabar? Kalau di depan televisi saudara akan sabar, karena tidak ada sparring partner saudara. Tapi ketika saudara ada di dalam keluarga, akan ada partner saudara. Partner untuk saudara berselisih, partner untuk saudara saling mengasah, partner untuk saling mengangkat, partner untuk saling mengampuni, dan seterusnya seperti di dalam Galatia pasal 5 telah kita bahas sebelumnya. Jadi
hubungan kita dengan tubuh Kristus tidak bisa dipisahkan. Jangan ada yang berkata, saya tidak mau gereja, nanti saya sakit, nanti saya disakiti, nanti saya tersolimi. Bapak Ibu Saudara, spirit itu adalah spirit independen. Spirit seperti itu tidak akan membuat engkau bertumbuh dan tidak jelas seperti apa pertumbuhanmu. Bapak Ibu Saudara, kita butuh komunitas. Di komunitaslah kita dilatih. Di komunitaslah kita dibentuk. Di komunitaslah kita akan menemukan seperti apa kita dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Paulus menjelaskan juga dalam 1 Korintus 10:17, oleh karena hanya ada satu roti, yaitu Yesus Kristus, roti yang turun dari sorga. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 6, akulah roti yang turun dari sorga. Kita semua makan dari roti yang satu itu juga, yaitu Yesus Kristus. Maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh. Kita semua satu tubuh. Ya. Jadi janganlah kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Kalau ada yang menyakiti, itu bukan faktor disengaja, tetapi adalah dinamika hubungan. Dinamika untuk kita menemukan siapa diri kita dalam hubungan saling itu. Saling membentuk, saling menggergaji, saling memaku, saling menyalibkan. Tapi jangan khawatir, kalau saudara hidup di dalam kasih, salib yang saudara terima akan mengubah saudara menjadi lebih bijak, lebih sabar, lebih tenang, lebih bahagia, lebih sejahtera, jika saudara memberi diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus yang telah memberi kasih kepada saudara. Yang terakhir, saudara dan saya dibangun dalam kasih menjadi tempat kediaman Allah. Jadi ketika Roh kasih dikaruniakan kepada kita dan kita hidup saling mengasihi, hidup saling memperhatikan, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa tujuannya hubungan ini adalah menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah mendemonstrasikan kehadirannya, kuasanya, kebenarannya, serta kasihnya. Hubungan kita dengan sesama anggota jemaat yang erat akan merepresentasikan kehadiran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebenaran Allah di dalam hidup kita. Sehingga saudara akan menemukan banyak mujizat. Sekali lagi, seringkali orang berpikir bahwa bagaimana bisa di gereja ada hubungan yang kemudian menyakiti yang lain. Saya yakin bahwa sikap orang yang menyakiti sebenarnya itu adalah kelemahan yang kita jadikan sebagai alat pengujian bagi diri kita dan bagi diri orang itu. Jadi contohnya dalam keluarga, antara suami istri, antara saudara dengan saudara, kakak dan adik, itu ada pertentangan, sering ada pertengkaran, sering ada perselisihan. Tetapi lewat semua itu menunjukkan bahwa kita semua masih punya kekurangan dan kelemahan. Tapi sebagai anggota keluarga, kita tetap tidak bisa terpisahkan karena kita terikat dengan darah dan daging kita, satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses-proses kelemahan orang di sekitar kita itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengaktifasi kasih yang ada di dalam diri kita. Kelemahan-kelemahan itu adalah alat Tuhan untuk membuat kita mampu sabar, lapang hati untuk memberi ruang kepada kekurangan sesama kita. Kalau tidak, maka akan ada hubungan yang putus di sana. Dan di dalam setiap hubungan yang putus pasti ada dendam. Dalam setiap hubungan yang putus selalu ada kekesalan, ada kebencian, selalu ada sakit hati di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kelemahan dari pasangan, setiap kelemahan dari saudara-saudara kita, jangan jadikan alasan bahwa
tidak ada kasih di dalamnya. Ada kasih, tetapi sedang dalam proses pembentukan. Supaya orang yang menyakiti itu juga belajar meminta maaf. Belajar untuk mengakui bahwa ia masih lemah. Dan itu sebabnya ia butuh dukungan dari teman-teman atau dari keluarganya, anggota keluarganya yang lain. Jadi setiap kekurangan dan kelemahan kita adalah cara Tuhan untuk memproses kita supaya kita saling menerima. Dan itulah yang disebut kasih. Kasih itu bukan berarti bahwa hanya selalu memberi. Kasih itu bisa dalam bentuk teguran, bisa dalam bentuk hajaran pula. Seperti Ibrani pasal 12, seorang ayah yang baik bukan berarti tidak pernah mencambuk anak-anaknya. Memang waktu dicambuk mendatangkan duka cita, tetapi pada akhirnya mendatangkan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan antara sesama jemaat Tuhan, sesama rekan-rekan, sesama pelayan, sesama hamba Tuhan, kita tetap mempunyai kekurangan-kekurangan. Tapi dengan cara itu kita belajar untuk mengampuni. Kita harus punya ruang yang cukup untuk mengampuni dan menerima kekurangan orang lain. Kenapa? Karena kita pun juga memiliki keadaan yang sama, memiliki kelemahan-kelemahan. Walaupun mungkin tidak sama bentuk kelemahan kita, tetapi kita pasti punya kelemahan dan kekurangan. Nah, kita semua sedang diproses Tuhan lewat komunitas agar kita bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, diubah serupa segambar dengan Kristus pada hari Tuhan mendatang. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita membangun hubungan kasih kita itu agar kita terus bertumbuh dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Ketika kita membangun kasih satu dengan yang lain, membangun komitmen kesatuan satu dengan yang lain dalam komunitas. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1. Kita akan melihat bahwa kita akan menjadi kuat lewat ketiga hal ini. Kita menjadi kuat. Kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah, dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak hidup bersatu dengan Kristus dan tidak hidup saling mengasihi, kita akan menjadi lemah. Sekali lagi, engkau akan menjadi lemah ketika tidak mengaktifasi kasih kepada sesama, kasih di dalam persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5:13-14. Saya akhiri firman Tuhan berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, apa maksud dari ayat ini? Banyak orang berpikir saya sudah dimerdekakan dari dosa. Banyak orang berpikir saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya merdeka dari segala kutuk dosa dan maut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Jika saudara tidak melayani satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Maka kemerdekaan saudara otomatis akan saudara salah gunakan. Sekali lagi, kalau saudara tidak mengaktifasi roh kasih di dalam diri saudara, di dalam tubuh Kristus, kepada sesama anggota tubuh Kristus yang lain, maka apa yang terjadi? Saudara akan diperbudak oleh dosa. Saudara akan menyalahgunakan kemerdekaan saudara untuk hidup di dalam dosa. Mengapa? Karena saudara tidak melayani. Kalau saudara tidak melayani orang lain dalam kasih, maka
saudara akan melayani dosa. Kalau saudara tidak menghambakan diri saudara kepada kasih Allah, maka saudara akan menghambakan diri kepada pekerjaan iblis, pekerjaan kedagingan, pekerjaan ambisi, pekerjaan segala kejahatan. Saudara akan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Kenapa saudara? Ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, dua hal ini tidak bisa saudara pisahkan. Jika saudara memiliki kasih Allah di dalam diri saudara, saudara akan mengasihi diri sama dengan saudara mengasihi sesama. Saudara akan mengasihi sesama seperti saudara mengasihi diri sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengaktifasi roh Allah, roh kasih ini di dalam diri saudara, maka secara progresif, terus bertumbuh, engkau akan mampu mengasihi seperti saudara mengasihi diri sendiri. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau, mengupahi engkau dengan ketaatan kasih dalam diri saudara. Kalau saudara tidak mau mengasihi untuk satu hal, mengambil keputusan untuk mengasihi dalam satu hal, maka tidak mungkin saudara akan mengasihi untuk dua hal. Tapi ketika engkau mengaktifasi kasih itu dan engkau mulai mengasihi dalam satu hal, maka Tuhan akan mengupahi engkau dengan kemampuan untuk lebih lagi bisa mengasihi untuk dua hal, lalu kemudian 4 hal, 8 hal, dan seterusnya akan berlipat ganda kebenaran kasih di dalam diri saudara. Cobalah, saudara akan melihat ketika saudara mengambil tindakan, mungkin awalnya berat, tapi ketika engkau mengambil keputusan untuk lebih dulu meminta maaf, maka apa yang terjadi? Mulai terbuka hati saudara, roh saudara untuk memiliki kerendahan hati. Dan selanjutnya Tuhan akan memberikan kepada saudara kelapangan hati yang lain. Semakin mengasihi, dan akhirnya saudara sempurna, serupa segambar dengan Kristus. Saya percaya itu akan terjadi atas saudara, terjadi juga atas saya. Kita semua sedang bertumbuh. Teruslah saling mendukung supaya kita terus bertumbuh bersama di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amin.